Zep Friends, berbagai negara katanya terjun bebas ke ambang resesi. Dari mulai Singapura, Filipina, bahkan Amerika Serikat. Bagaimana dengan Indonesia? Lalu bagaimana dengan keuangan kita? Hai Zep Friends, apa kabar? Senang sekali nih kalau kita masih bisa jumpa di video kali ini karena sekarang kalau bertanya apa kabar? Sehat. Itu artinya tinggi sekali. Nah Zep Friends, di episode kali ini kita ingin menjawab banyak sekali kegalauan dari para Zep Friends yang katanya nih mulai deg-degan, ketar-ketir karena kondisi perekonomian yang masih tidak menentu. Betul Zep Friends, pandemi ini memang belum berakhir dan tidak ada satu ekonom pun sebetulnya yang dapat memprediksi kapan ini berakhir. Jadi karena semuanya tidak bisa diprediksi, hal yang paling baik kita lakukan adalah menjaga bagaimana kita bisa berjuang dan bertahan, istilahnya walking dan berjalan through this crisis. Nah Zep Friends, kembali lagi bersama saya Prita Gozi dan Zep Finance TV. Hari ini pasti akan terus nemenin Zep Friends supaya bisa menjawab berbagai kegelisahan terkait dengan isu resesi di Indonesia. Nah Zep Friends, sebenarnya apa sih yang disebut dengan resesi? Jadi kalau berbicara tentang resesi adalah ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau minus selama 2 periode berturut-turut. Periodenya biasanya kuartalan. Nah Zep Friends, salah satu penyebab terjadinya resesi termasuk yang saat ini nih banyak menimpa berbagai negara adalah peristiwa yang tidak terduga yang dapat menyebabkan gangguan ekonomi dunia seperti pandemi COVID-19 saat ini. Oke, nah Zep Friends, sebenarnya sih kalau kita mau cari banyak materinya di luar sana, banyak sih informasi tentang negara-negara yang mengalami resesi. Dan buat kita yang paling penting adalah gimana caranya kita bertahan dalam rumah tangga kita, keuangan pribadi kita, bila mana ternyata hal ini juga menimpa Indonesia. Nah, sebetulnya banyak hal sih yang bisa kita lakukan Zep Friends. Nah secara singkatnya nih, biasanya kalau sampai kita agak khawatir, aduh kira-kira akan terjadi resesi nggak ya? Itu sebenarnya ada ciri-cirinya sih. Ciri-ciri yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi yang terus negatif. Itu merupakan salah satu ciri-ciri. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah industri-industri tertentu itu benar-benar sudah tidak dapat berfungsi secara normal. Sehingga pastinya kalau industrinya tidak berjalan, ya otomatis semua tenaga kerja di sana juga bisa mengalami kesulitan. Lalu yang ketiga, karena adanya kesulitan-kesulitan dan masalah di rumah tangga, otomatis perekonomian rumah tangga tidak dapat melakukan konsumsi seperti sedia kala. Ya sudah, kalau konsumsinya tidak berjalan, otomatis industrinya juga biasanya akan terus turun. Dan kalau industrinya turun, efeknya adalah bisa terjadi pemutusan hubungan kerja. Kalau terjadi pemutusan hubungan kerja, maka tidak ada penghasilan untuk rumah tangga. Kalau tidak ada penghasilan untuk rumah tangga, bagaimana bisa menjalankan hidup? Kira-kira seperti itulah Zep Friends. Nah, aku nggak mau bikin semua Zep Friends merasa ketakutan, tetapi saya mau memberikan semangat nih untuk para Zep Friends supaya kita bisa membangun ketahanan finansial dari rumah tangga masing-masing. Yang pertama nih Zep Friends, apa sih yang perlu kita persiapkan untuk bisa bertahan di masa resesi? Yang paling pertama pastinya menjaga sumber penghasilan kita. Sumber penghasilan kalau memang hanya bergantung pada satu tempat, itu adalah ciri-ciri rumah tangga yang mungkin sumber penghasilannya hanya dari gaji. Bahkan mungkin dari gaji satu orang saja, karena barangkali hanya bapaknya saja yang bekerja, tetapi ibunya mungkin full sebagai ibu rumah tangga. Nah, untuk menghadapi resesi seperti ini, suka tidak suka Zep Friends, kita harus membuka peluang-peluang sumber penghasilan yang baru. Misalnya, kalau yang tadinya bekerja hanya satu orang, barangkali sekarang dua-duanya juga ikut produktif. Lalu, kita mulai mengaktifkan aset-aset yang kita miliki supaya kita tidak hanya bergantung dari gaji semata. Oke, yang kedua, kita membuka peluang sumber penghasilan supaya cash flow tetap terjaga. Zep Friends,
cash is king, but cash flow is queen. Maksudnya gini, kalau misalnya kita hanya bertahan dengan dana darurat yang kita miliki, suatu hari nanti dana daruratnya juga akan habis kan? Otomatis kita tetap perlu mengisi nih dana darurat tersebut. Nah, bagaimana cara mengisi dana darurat? Yaitu mau tidak mau kita memang harus menambah sumber penghasilan. Save Friends, sumber penghasilan ini bisa didapat dari banyak hal. Misalnya kita bisa mencari pekerjaan tambahan, pekerjaan sampingan, memulai bisnis dari rumah, manapun yang memang Save Friends bisa mulai kerjakan. Yang ketiga, membangun dana darurat dengan cash liquid hingga 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Save Friends, suka atau tidak suka, memang yang namanya dana darurat adalah penyelamat buat kita di masa resesi seperti ini. Nah, meskipun biasanya nih kalau buka episode-episode yang sebelumnya membaca atau menonton bahwa cukup 3 kali pengeluaran rutin bulanan untuk Save Friends yang masih lajang, tetapi di masa pandemi seperti ini, saya benar-benar mengajak untuk Save Friends mengumpulkan hingga 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Nah, maksudnya gini, kalau pengeluaran rutin bulanan kita adalah 5 juta rupiah, maka kita kali 12 sehingga dana darurat kita sebaiknya adalah 60 juta rupiah. Dapat dari mana Mbak Prita 60 juta rupiah? Sebenarnya kalau Save Friends mau teliti banget nih, kalau sampai saat ini masih punya penghasilan, barangkali banyak tujuan keuangan yang tidak bisa dilakukan. Contohnya seperti liburan, atau mungkin ada dana menikah yang tidak jadi terpakai karena mungkin pernikahannya jadi lebih kecil. Mungkin ada dana-dana lain ya, barangkali kayak seperti kemarin ada teman-teman yang bilang nggak jadi melaksanakan apa gitu karena mungkin lagi COVID-19. Nah, Save Friends yang seperti itu sebenarnya bisa kita alihkan untuk menjadi dana darurat kita. Oke? Yang keempat, selalu bijak saat berbelanja rutin, terutama kalau memang kita mengambil bantuan pinjaman. Kita tuh ya jangan merasa gegabah atau merasa jumawa, cuek aja lah, saya kan sekarang masih kerja, perusahaan saya kan perusahaan besar. Tapi kita benar-benar tidak pernah tahu Save Friends, apa sih yang akan terjadi pada tempat kita bekerja. Lalu misal pun kita masih kerja, alhamdulillah, kita juga nggak tahu apakah kita tetap bisa mendapatkan gaji seutuhnya, atau bisa juga tunjangan-tunjangan seutuhnya. Nah, Save Friends, karena kita bener-bener nih nggak tahu dan kita juga berusaha untuk tetap bisa bertahan di masa resesi, jadi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan pengeluaran kita. Save Friends, pengeluaran itu bisa dikendalikan dengan cara bijak berbelanja dan hanya membeli sesuai dengan kebutuhan kita. Ingat! Save Friends, if you cannot pay cash, then you cannot afford it. Artinya, kalau sampai kita harus dibantu dengan pinjaman untuk melakukan sebuah pembelian, berarti sebenarnya kita belum mampu. Dan di saat resesi seperti ini, hal-hal yang seperti itu kita pilih-pilih dengan baik ya. Yang terakhir, tipsnya adalah bagaimana kita mendorong pertumbuhan UMKM dengan membeli produk lokal. Jadi gini Save Friends, banyak hal sih sebenarnya bisa kita lakukan untuk saling bergotong royong dan saling support. Kalau memang kita masih berpenghasilan dan penghasilannya pun masih baik dan sepertinya sih untuk jangka panjang juga masih oke, ada baiknya kita membagi dengan konsep living, saving, playing. Nah, di porsi playing itu ada baiknya kita hanya membelanjakan uang kita untuk membeli produk-produk lokal sehingga kita bisa membantu perekonomian rekan-rekan kita yang memiliki UMKM yang mungkin sekarang sangat-sangat terdampak. Bagaimana kalau kita pun juga mungkin kesulitan nih dalam menata keuangan kita? Masih bisa loh kita bantu dengan cara bantu memasarkan, baik melalui network kita di WhatsApp group ataupun di Facebook group, Instagram dan sebagainya. Intinya banyak cara untuk kita bisa membantu rekan-rekan kita yang memang benar-benar kesulitan. Save Friends, apa sih dampak yang paling ditakutkan dalam masa resesi seperti ini? Aku kasih tahu ya, dengan berat hati kalau yang namanya resesi dan sampai mengakibatkan sebuah industri betul-betul tidak bisa berjalan lagi alias mati, otomatis semua yang berada di situ juga akan ikut collapse. Apa itu yang akan terjadi pada rumah tangga kita? Yaitu pemutusan hubungan kerja alias PHK. Ngeri ya Save Friends, aku benar-benar mau kasih support untuk semua teman-teman yang mungkin saat ini memang sudah mengalami PHK.
Aku tidak bisa bilang bahwa aku mengerti apa yang kalian rasakan, tetapi aku bisa memahami apa yang memang kedepannya harus tetap teman-teman lakukan. Nah, teman-teman, kita mau ngasih semangat nih di Zep Finance TV, karena kita orang Indonesia jagonya berjuang, jagonya kreatif. Nah, untuk teman-teman yang memang mungkin sampai mengalami PHK, ada beberapa tips yang perlu banget untuk teman-teman lakukan. Yang pertama adalah tenang dan menerima. Tidak mudah pastinya, apalagi perubahan ini benar-benar bisa merombak habis tatanan kesejahteraan rumah tangga kita. Tetapi memang tidak ada jalan lain. Kalau secara agama, saya mau mengajak teman-teman untuk sabar dan ikhlas. Nah, Zep Friends, yang namanya sabar tuh bukan berarti pasrah. Sabar itu artinya berjuang dan berjuang terus hingga akhirnya kita bisa keluar dari permasalahan tersebut. Yang kedua, mengevaluasi berbagai tagihan yang mungkin masih ada dan kewajiban-kewajiban lain. Coba kita hitung yuk, kira-kira untuk kedepannya masih ada tagihan berapa banyak. Nah, karena ini nih yang memang harus kita utamakan. Apa saja tagihan yang perlu diutamakan? Tagihan seperti biaya listrik, kemudian untuk gas, air. Intinya adalah hal-hal yang memang menunjang kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan internet, komunikasi, dan lain-lainnya? Kita pilih-pilih yuk yang mana yang memang benar-benar masih kita butuhkan. Nah, Zep Friends, untuk kewajiban, coba kita lihat lagi pinjaman apa yang masih kita miliki. Apakah pinjaman yang sifatnya untuk pembelian rumah tinggal atau pembelian-pembelian seperti kendaraan, pinjol, dan sebagainya. Nah, aku benar-benar sarankan kalau memang kita dapat pesangon, nah pesangon itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melunasi pinjaman tersebut. Yang ketiga, kita menghitung nih berapa sisa pesangon dan saldo dana darurat yang kita masih miliki. Supaya kita benar-benar berhati-hati. Jangan berpikir, dapat pesangon, cuek aja lah, hidup seperti biasa. Jangan ya Zep Friends, kita benar-benar coba untuk bertahan dan berjuang. Istilahnya survival mode. Yang keempat, semangat mencari sumber pemasukan baru. Zep Friends, memang tidak mudah, tetapi ya kita harus mau untuk bergerak maju, move forward. Bisnis apa ya Mbak yang bisa saya lakukan? Atau kerja apa lagi ya Mbak? Udah cari kerja udah susah banget. Aku nggak bisa jawab teman-teman mau berbisnis apa, karena teman-teman yang paling tahu sendiri apa yang bisa dilakukan. Nah, prinsipnya adalah coba melakukan dengan konsep 4E. Yang pertama, coba cari kita tuh bagusnya di mana sih, alias excellent. Nah, pada saat kita tahu kita bagusnya di mana, sudah mulai mengkerucut tuh pilihan-pilihan untuk kita mencari sumber pemasukan baru. Yang kedua, easy. Lakukan sesuatu yang memang mudah untuk kita kerjakan. Ya, jangan mencari sesuatu yang kita harus belajar banyak dulu, bahkan harus mengambil sertifikat ina itu untuk bisa melakukannya. Jadi, selain kita excellent di situ, juga easy untuk kita lakukan dari rumah saja. Yang ketiga, pastikan kita bisa earn something. Artinya, jangan cuma melakukan sesuatu karena kita merasa bagus di situ dan itu mudah, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kita kan tetap aja kepingin punya bisnis, bukan kepingin punya business. Dan yang terakhir, teman-teman, pastikan kita enjoy. Karena apapun itu, pasti semua hal ada ujian kehidupannya. Dan pada saat kita enjoy, kita akan merasa senang untuk melakukannya. Yang terakhir, setelah kita mendapatkan sumber pemasukan tersebut, yuk kita mengatur ulang budget rumah tangga supaya kita bisa menyesuaikan lagi dengan apa yang kita miliki. Komunikasi pastinya penting untuk kita bicarakan bersama keluarga. Apalagi kalau Zep Friends adalah generasi sandwich, karena hal-hal seperti ini penting untuk disampaikan kepada keluarga besar yang lainnya karena semua juga mengalami hal yang kurang menyenangkan. Nah, itulah Zep Friends, tips-tips yang bisa saya share di episode kali ini untuk menghadapi resesi yang mudah-mudahan tidak sampai mengancam perekonomian Indonesia ya. Tetapi kalau memang sampai terjadi, pastikan bahwa kita sudah kuat dan kita bisa bertahan di tengah pandemi ini. Dan untuk teman-teman yang memang mengalami pemutusan hubungan kerja, jangan sampai menyerah ya, please. Tetapi kita terus berjuang. Percaya saja bahwa there will be a light
in the end of the tunnel, akan ada sunshine in every day. Jadi semua hal itu pasti ada rodanya ya. Kalau memang saat ini merasa sedang sunset, suatu saat nanti pasti juga ada sunrise. Kita bertahan, kita berjuang, kita bersabar, dan kita bersyukur saat akhirnya itu datang. Zep Friends, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan juga bolehlah sampaikan berbagai hal yang mungkin masih Zep Friends gak enak banget gitu, terutama untuk teman-teman yang saling butuh untuk disupport dalam hal mengelola keuangan. Zep Friends, terus tonton episode-episode di Zep Finance TV karena pastikan kita terus sama-sama belajar bareng Zep Finance. Saya Prita Gozi dan Zep Finance TV pamit undur diri dulu ya hari ini. Dah.